Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Kembali pada malam hari ini, saya sendiri Ivo Oskiano pada hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024. Saya ingin kembali sharing pengetahuan dan informasi seputar tentang kebijakan pemerintah untuk pemerintah Kota Medan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan tentang kebijakan penertiban penegakan hukum ataupun penertiban pool bus kendaraan antar kota dalam provinsi ataupun AKDP di Jalan Jamin Ginting. Nah, izin saya share kembali, saya sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa sifatnya ini hanya edukasi ya, edukasi melalui channel YouTube saya menyampaikan edukasi berdasarkan pengetahuan dan pendidikan serta keterampilan yang saya miliki. Saya coba eh, eh, menggunakan akal logika saya atas informasi online dalam media online, baik di Facebook, di website, di internet atau di YouTube. Seperti itu kiranya yang dapat saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Pun kalau apa yang saya sharing ini ada yang salah, ada yang kurang berkenan, mohon nanti rekan-rekan sekalian menyampaikan di melalui kolom chat ya. Saya membuka ruang diskusi online melalui kolom nanti setelah saya posting video ini ke YouTube saya, channel YouTube saya, mohon komentar yang yang konstruktif, yang membangun seperti itu ya, kiranya mudah-mudahan eh, informasi yang saya share ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, juga bagi pemerintah, bagi pemangku kepentingan. Dan maksud dan tujuan saya tidak ada untuk mendiskreditkan atau menyudutkan subjek atau orang per orang, pejabat dan lain-lain, tapi sifatnya hanya untuk eh, bagi saya pribadi, untuk tujuannya mengasah kemampuan saya dalam bidang teknik transportasi. eh, Manfaatnya bagi masyarakat, bisa membangun edukasi, memberikan edukasi bagi masyarakat, eh, masyarakat umum seperti itu. Nah, langsung aja. Nah, sebelum saya ini, saya sedikit review kembali eh, melalui channel YouTube saya. Itu ada satu judul video yang sudah saya upload, itu judulnya Traffic and Road Transportation Control by Government. Nah, itu saya upload sekitar 4 minggu, sekitar 6 hari yang lalu. Nanti bisa dicek di kolom channel YouTube saya. Di sini saya sedikit review yang sebelumnya. Terminal tipe B yang ada di Kaban Jahe, milik dinas yang dikelola oleh dinas provinsi. Nah, seperti itu pola perjalanan. Nah, dan mestinya benar dilarang menaik dan menurunkan penumpang di ruas jalan. Karena saya percepat aja. Dan saat itu ini kan masalahnya kan pemerintah ini kan kita. Nah, saya percepat kembali. Jadi, jika kita menghitung kapasitas jalan, atau bosnya itu kalau tidak salah itu C0, saya percepat valuasi juga ada HPO. Nah, kita masuk, Pak. Saya percepat lagi. Ini juga contoh, ini parkir, angkotnya parkir di jalan. Saya percepat lagi. Nah, jadi dia hanya boleh berangkat, penumpang itu boleh naik dan satu contoh lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi demikian satu tayangan cuplikan video yang sudah saya ulas sebelumnya tentang kebijakan ataupun pemerintah untuk penegakan hukum atau penertiban pool bus. Nah, ada satu tayangan, satu video lagi yang juga saya sudah saya upload melalui YouTube saya. Nanti bisa, ini saya hanya mereview kembali apa yang sudah sebelumnya. Nah, ini ini, nah ini bisa dilihat judulnya nanti yang sudah saya upload, itu judulnya, videonya itu Organizing Bus Pools in Medan City. Nah, itu bisa dilihat nanti di searching di YouTube saya. Kita simak bersama.
Wali Kota Medan Bobi Nasution sebelumnya melakukan sidak di sepanjang Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Dalam sidaknya, Bobi menemukan bus yang menggunakan badan jalan untuk operasional angkutannya hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Penumpang bisa kita lihat sudah menggunakan pada jalan. Nah, saya percepat lagi. Ke Jalan Amal, menuju Jalan Ring Road, kemudian masuk ke Jalan Setiabudi, Simpang Selayang, dan keluar Jalan Jamin Ginting mengarah. Yang kita mulai dari sini, Simpang Flyover, jadi 9 kali. Saya percepat lagi. Masa evaluasinya, jadi kalau dilakukan lagi, kita berikan SP2. Kalau baru, kalau 1 bulan. Saya percepat lagi. Ketentuan yang berlaku, terutama terkait aktivitas naik turun penumpang. Saya percepat lagi. Bus yang ada di Singamaraja. Dia dari mana? Nah, kalau seandainya dia ada di saya percepat lagi. Tapi kalau kita kalkulasi asal tujuan matrik, kita buat satu matrik asal tujuan dari asal tujuan. Ya, itu tadi yang sebelumnya saya observasi dan review beberapa kebijakan yang ada informasinya di media online. Nah, sekarang ini itu saya tadi nggak sengaja menemukan satu informasi dari satu channel YouTube itu yang ini saya share saja. Nah, channel YouTube ini itu miliknya Nathan Karona. Nah, ini Nathan Karona itu dia mengunggah satu video yang berjudul Loket Bus Gunung Lintas Medan ke Banjai pindah ke Simpang Selayang. Nah, ini merupakan update, ini merupakan dampak seperti judul tayangan saya pada saat ini, dampak dari kebijakan ataupun penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan terhadap pool bus yang ada di Jalan Jamin Ginting sebelumnya. Nah, Pak Saudara Nathan Karona ini mengunggah satu tayangan update atas aktivitas dampak dari pemindahan bis AKDP dari Jalan Jamin Ginting ke Pinang Baris. Si beliau Pak Nathan ini menyampaikan hasil observasi nya pada channel YouTube-nya. Kita lihat aktivitasnya seperti apa. Ya. Ya, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Nathan Karona. Oh, teman-teman, sekarang ini saya lagi berada di Medan, tepatnya di Simpang Selayang ya. Ini kalau kalian mau mengetahui di mana sekarang ini loket bus-bus gunung itu sudah pindah ya, nggak lagi di Simpang Pos, tetapi sudah pindah ke Simpang Selayang ya. Nah, ini adalah loket Sutra ya. Loket Sutra ini di sini ya teman-teman lokasinya. Ini sekarang ini ada 2 unit bus Sutra yang sedang ngetem di sini. Dia di dekat BPK Tesalonika teman-teman. Nah, itu dia. Ya. BPK Tesalonika ini Sutra 235 dan itu 160. Dan ini kita lihat Sutra 555 ya. Oh. Ya, ini Sutra 555 ya. Ya. Sekarang kita ke loket bus gunung yang lainnya ya. Kita mau lihat di mana lokasinya. Nah, kalau loket Pinem di sini ya teman-teman ya. Ini loket Pinem di depan itu ya. Di Klinik Pratama Bukit Permai ya teman-teman. Nah, itu dia. Dia di seberangnya. Nah, ini dia loket Pinem. Yang L300 ya. Kalau Almasar juga di sini ya. Almasar. Lalu Pak Karona lokasinya sudah pindah ke sini. Dekat Klinik Bukit Permai. Kita lihat lagi. Nah, ini loket Armada Makto ya.
Ini Makaro di sini teman-teman. Ini di mana nih? Enggaknya jauh ya, enggak jauh dari blok 6 tadi ya. Jauh. Oke, ini 158. Kemudian berdekatan semua di sini ya. Ini Makaro. Di depannya itu ada Murni ya. Ini Makaro 96. Dan di depan sini adalah Murni. Nah ini dia Makaronya ya. Gagah ya yang 96 ini. Itu 405 pernah saya naiki juga. Oke, sekarang kita ke loket Murni. Ya, ini di depannya yaitu Murni. Nah ini dia ya, Murni. 158 ya, 818. Sekarang ini ngesen di sini. Nah ini teman-teman. Loket bus Murni di Simpang Selayang. Nah ini Murni 818. Keren ini. Ini kalau mesin nabung dia di depan sana ya. Di depan itu. Loketnya berjauhan ya teman-teman, berdekatan ya semua. Nah ini ada loket Sinabung Bintang Tani ya. Nah ini Makaro 105. Oke, ini Sinabung Bintang Tani, loketnya di Simpang Selayang, tepatnya di depan Jambur Tamsaka. Oke, jadi nggak lagi di Simpang Pos teman-teman. Kalau ke sana lagi itu ada Sebayang ya. Sebayang, kita mau ke sana karena capek juga jalan ini teman-teman. Oke, Sebayang di sana ya. Di sini lagi. Sini. Ini loket Murni tadi, Murni Express 818 Mabiring. Oke, ini dia Makaro ya, 105. Ini kita lihat satu unit bus Murni ya. Sepertinya 65 ini. Saya pernah juga nih ini. Iya, 65. Ya, di seberang sana kita lihat Sutra 111. Nah, ini suruh Sutra medium ya. Upakam Medan Pangkalan Susu ya teman-teman. Sutra medium. Nah ini kita lihat. Ada Sutra 805 Baktina ya. Dan ini Sinabung yang juga baru tiba. Predator siang. Dan ini kita lihat Sutra 272. Ini Sutra Legend ini. Di bus-bus gunung itu dia nggak lagi nyampai ke Simpang Pos ya teman-teman. Tapi di sini tujuan akhir di Simpang Selayang. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai lagi di Terminal Bus Kota Binjai. Ya ini
tinggal angkut V120 yang ada di sini. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini saja lah ya video kita. Dan ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi bersama udah kita review kembali video saya yang pertama tentang eh, yang sudah saya upload, video pertama dan video kedua, dan ini tadi hasil eh, survei saya di YouTube tentang update berita dan informasi tentang aktivitas bis AKDP yang menuju ke ya ke luar kota gitu ya, ke kota Medan, itu ke arah Kabanjahe, Samosir, Tapanuli dan seterusnya. Ternyata dampak dari penertiban itu si PO bis ataupun si operator AKDP itu mereka pindah ke daerah Simpang Selayang. Nah, daerah Simpang Selayang dampaknya menjadi seperti itu. Nah, dampak lainnya mereka tetap menuju ke Terminal Benang Baris, tapi poolnya mereka itu hanya pindah ke daerah Simpang Selayang. Nah, Simpang Selayang dan semuanya di situ. Nah, apa yang mau saya sampaikan melalui kesempatan ini? Nah, yang pertama itu ada satu persamaan, pola persamaan permasalahan yang setelah para PO ataupun operator AKDP ataupun perusahaan bus AKDP itu pindah ke Simpang Selayang. Ada persamaan suatu permasalahan yang sama ketika mereka beroperasi di Jalan Ginting. Nah, saya coba sedikit review ya, saya coba menyampaikan sedikit itu. Saya ulang kembali tayangan videonya. Saya ulang kembali. Adalah Loket Sutra ya. Loket Sutra ini di sini ya teman-teman lokasinya. Ini sekarang ini ada 2 unit bus Sutra yang sedang ngetem di sini. Nah, yang perlu saya review adalah yang pertama, lokasi ini sedikit saya mundurin sedikit biar kelihatan. Nah, sedikit saya review. Yang pertama itu yang berpotensi menjadi masalah itu adalah pertama area yang ini seperti di sini parkir gitu kan, area yang ada di sekitar sini, ini juga ada bis yang parkir di sini. Kemudian di sisi sebelah sini, nah ini juga udah kelihatan ya, ada bis yang parkir di sini, nah bis yang parkir di sini gitu kan. Nah, area ini ya menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah pertanyaannya itu satu, apakah sudah memiliki izin gitu kan? Nah, apakah area ini, apakah area ini sudah memiliki izin. Nah, seperti itu ya. Nah, itu pertanyaan nomor satu yang muncul gitu kan. Nah, apakah sudah memiliki izin dari pemerintah dalam hal ini, apakah itu pelayanan satu atap, dinas pelayanan satu atap, prosedur perizinan yang ada di Kota Medan untuk menerbitkan izin Polbus. Nah, itu apakah sudah memiliki izin gitu kan. Nah, kemudian masalah lain yang saya amatin itu adalah ini. Nah, 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 jika itu dalam proses pengajuan izin, lokasi ini itu tadi, alokasi yang di sini ke sana ini
area ini sedang dalam proses izin, tentunya nanti dia akan mengurus yang namanya IMB. Ketika IMB izin mendirikan bangunan, kalau dia di sini mendirikan bangunan seperti itu, atau perubahan yang tadinya ini lokasi area ini tuh izinnya itu pemanfaatan ruangnya itu untuk apa gitu kan. Nah, ini tadinya untuk apa berubah setelah peraturan KDP pindah ke sini, maka terjadi perubahan fungsi guna lahan seperti itu. Nah, ini lahannya, katakanlah ini lahan existing tadinya ada perubahan. Nah, perubahan namanya itu eh, perubahan fungsi fungsi guna lahan. Nah, perubahan fungsi guna lahan ini mestinya dia harus dikaji dampaknya nanti melalui dampak lingkungan, namanya dampak lalu lintas. Nah, sekilas saya amatin potensi masalah itu adalah nomor satu itu ini ada satu kendaraan AKDP Sutra yang masuk ke sini. Nah, apa masalahnya? Yang penting sih masalah itu akan terjadi pertama itu konflik. Nah, konfliknya itu konflik dari arus lalu lintas. Nah, arus lalu lintas itu bagaimana? Akan terjadi kalau saya lihat ini ke arah Pinang Baris, ke sana ini arah Pinang Baris, ini ke arah Pinang Baris. Ini kan simpang 4 ya, layoutnya di sini ini kan dia simpang 4. Nah, ini simpang 4, ini jalannya seperti ini kan ini kendaraan yang menuju ke sini. Nanti di sini ada arus ini ya, belok kiri, kemudian ada yang lurus seperti ini. Nah, kemudian ada yang dari sini. Nah, ini kemudian dari sana ada yang seperti ini. Dia kan arusnya seperti ini. Nah, konfliknya di mana? Konfliknya pertama si Sinabung ini pasti konflik dari sini dia menuju ke sini. Nah, ini kan ketika dia melakukan gerakan seperti ini ada konflik dari arah sini. Nah, sehingga ini akan terjadi tundaan. Nah, ini kan ada akibat dia belok ke sini akan terjadi tundaan plus antrian akibat dari gerakan si kendaraan ini. Nah, ada tundaan dan antrian bagi arus lalu lintas yang dari arah Medan menuju ke Pancur Batu seperti itu. Ya, akan terjadi konflik. Nah, ini satu masalah. Ini satu masalah kan. Ini satu masalah. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, lihat lagi tadi mana yang kendaraan itu ada yang keluar tadi. Kalau lihat ternyata nggak ada yang aneh. Kan. Nah, ada di sini dia muncul videonya. Nah, nah Nah, ini juga ada masalah lagi. Nah, ini kan ke sana ke arah Pinang Baris nih. Ke arah Pinang Baris. Nah, ini arah yang ke dari sini. Ini yang dari Pancur Batu ke Banjahe. Nah, ini si bus ini, si kendaraan ini, dia melakukan gerakan lalu lintas membelok ke sini. Ke tadi tempat perhentian yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sekitar sini nih. Nah, dia masuk ke wilayah sini. Nah, yang sebelumnya gerakan ini kan tidak ada. Nah, dengan ada aktivitasnya eh, pindahnya aktivitas pool bus itu ke sini, ini menjadi satu konflik lagi, nambah konflik di sini. Nah, arus lalu lintas yang bergerak ke arah sini itu nambah. Yang tadinya tidak ada ke sini, sekarang jadi ada. Nah, ini kan nambah nih satu. Nah, gerakan lalu lintasnya dia ke sini, menuju ke sini. Nah, sini akan ada konflik dengan arus lalu lintas yang ada dari sini, yang mau menuju ke sini. Akan ada konflik, saya ulangin. Satu konflik. Nah, ini begini. Ini ada konflik crossing. Namanya gerakan crossing. Nah, konflik crossing. Nah, ini satu. Tambah lagi, berarti ini satu titik. Satu kali. Tambah lagi yang dari sini. Ketika dia melintas,
akan terjadi lagi ke sini, ke sini, ini juga konflik. Nanti ada 2 konflik. Nah, 2 ya, ya akan ada 2 konflik di sini. Nah, 2 konflik tinggal dihitung. Nanti kita hitung berapa jumlah kendaraan yang melakukan gerakan seperti ini, itulah dampaknya yang ditimbulkan terhadap aktivitas pool bus yang ada di sisi sini. Nah, ini 1. Nah, tadi udah 2 ya permasalahannya, tambah sekarang yang ini. Nah, ini kita lihat kan, ini sama-sama kita lihat. Di sini itu kita lihat sama-sama. Nah, ini si kendaraan ini, nah dia kan menuju ke sini, ke tempat sini tadi. Nah, ke area sini ini. Nah, terus, nah sekarang yang ini. Nah, sekarang yang kendaraan yang keluar dari area situ. Nah, ini kendaraan ini keluar, dia menuju kemana nih? Ke Terminal Pinang Baris. Nah, ini akan ada konflik. Nah, ini model gerakannya seperti ini, akan ada konflik dengan arus yang ada di sini, yang menuju ke sana. Nah, ada lagi konflik dengan arus yang ada dari sini. Nanti ketemunya di simpang 4 yang ada di daerah sini. Nah, ini ada 1 konflik, ada 2, tambah 3 yang dari arah arus sebelah sana, gitu kan, dari arah arus dari Pinang Baris. Jadi akan ada 3 konflik atas gerakan dari PU Sumatera Transport bisa KDP ini. Nah, yang sebelumnya ini tidak ada, gitu kan. Nah, nanti akan muncul antrian dan tundaan di sekitar simpang Selayang ini, seperti itu. Nah, ini baru 1 kendaraan. Nah, tinggal dihitung kalau yang kemarin data yang saya terima di video sebelumnya itu, si operator PO itu bilang per hari itu ada sekitar 40 sampai 60 kalau saya tidak salah. Saya harus kembali buka lagi videonya sebelumnya, kembali lagi itu katanya sekitar 40. Nah, berarti kan ada, kalau ada 40 khusus untuk yang Sinabung aja, ini kan beda PO nih. Nah, ini beda PO, ini Sumatera Transport kan, yang ini Sumatera Transport. Kalau yang Sinabung aja 60, dia melakukan hal yang sama, berarti ada 60 dikali 3 konflik tadi. Nah, kali 3, ini kita kali aja, berarti 3 kali 0, 0, 3 kali 6, 18, 180 konflik. Nah, kalau 1 konflik aja itu butuh menambah perkiraan waktunya itu ada sekitar 30 detik, berarti kita kali lagi 180 konflik. Per konflik itu memakan waktu sekitar 30 detik. 30 detik ya, katakanlah seperti itu. Maka kan ini kalau kita kali, maka totalnya itu adalah, dampaknya itu adalah, kalau ini 0, 0, 0, berarti 3 kali 0, 0, 3 kali 8 itu 24, ini 0 tadi, ini 0, ini 0, 24, 4, 2, terus 3 kali 1 berarti 5. Berarti ini 0, 0, 4, 5. 5.400 konflik detik. Nah, 5.400 detik dan konflik bukan strip ya, garis konflik seperti itu. Karena ini perkalian maka konflik detik seperti itu ya. 5.400 untuk waktunya dari 500 detik. Nah, 500 detik itu yang bertambah waktunya akibat gerakannya si kendaraan. Dari kalau kita sambil sampelnya si nabung aja, ini belum dikali dengan Sumatera Transport ditambah berapa PO per hari. Nah, inilah yang dampak akibat mereka pindah ke sini. Artinya apa yang menjadi, ada apa itu persamaannya? Artinya konflik yang terjadi, permasalahan yang ada di Jalan Jamin Ginting itu hanya memindahkan, sifatnya hanya memindahkan masalah. Nah, belum hanya memindahkan, artinya dampaknya terhadap kinerja ruas jalan yang ada di sini itu masih sama, hanya dipindahkan saja. Mungkin sampai di situ sementara yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentunya ke depan ini harusnya mengurangin permasalahan yang sama. Yang satu sudah tadinya mereka yang tadinya tidak masuk ke Terminal Pinang Baris sekarang jadi masuk. Artinya itu sudah terselesaikan. Akan tetapi permasalahan lainnya itu belum terselesaikan gitu kan. Nah,
ini kan kapasitas ini kinerja. Kalau kinerja itu berarti kalau kinerja jalan itu ini berarti yang diukur itu adalah kalau kinerja itu visi rasio. Nah, visi rasio di jalan ini dan kinerja jaringan jalan yang ada di sekitar sini. Nah, seperti itu. Nah, visi rasionya tingkat pelayanan jalan ya. Nah, jadi hanya memindahkan tapi tidak menyelesaikan permasalahan yang salah satu permasalahan lainnya gitu. Kalau pemindah barisnya secara gakumnya mereka hanya bisa menurunkan penumpang di terminal tipe B sudah selesai. Nah, tapi kalau dengan poolnya pindah ke sini itu akhirnya sama itu dampak ada permasalahan yang sama yang belum teratasi seperti itu. Nah, yang lain itu yang saya amatin itu adalah coba tadi. Nah, ini saya lihat. Nah, ini di video saya yang sebelumnya tadi ada 2 video juga sudah saya bahas. Nah, ini ada kendaraan parkir di sini bis gitu kan. Sebenarnya kendaraan parkir yang menjadi masalah dia ketika parkir di sini. Tapi kalau seandainya pemerintah sudah memasang rambu parkir di sini, diboleh parkir, tentunya tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah kedudukannya si bis ini sama dengan kendaraan yang ini. Ketika dia di jalan itu sama. Hanya membedakan dia klasifikasinya. Ini kendaraan kecil, ini kendaraan sedang, gitu kan. Nah, eh, ketika dia di jalan, maka perilakunya sama. Nah, tapi ketika dia sebagai angkutan, maka yang berlaku tadi ada rute yang harus dia dipatuhi karena dia merupakan angkutan dalam trayek. Ada rute yang harus rutenya penuhi benar yang tadinya mereka tidak masuk Pinang Baris sekarang menjadi masuk di rute akhirnya itu sudah diperbaikin, itu sudah memenuhi peraturan gitu kan. Nah, sekarang peraturan lainnya bagaimana di sini apakah ada rambu dilarang stop atau dilarang parkir di sepanjang ruas jalan ini ke sana gitu, apakah ada dipasang rambu? Nah, ini saya nggak tahu, harus disurvei lagi gitu kan. Nah, kalau saya tidak ada, kalau emang di sini boleh parkir, ya maka ini menjadi benar gitu kan. Ini si kendaraan ini akan menjadi benar gitu karena dia boleh parkir di sini. Kalau diperbolehkan parkir, kalau dilarang, maka dia akan menjadi salah gitu kan. Ini akan menjadi salah karena dia tidak patuh ke rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Nah, sama dengan halnya yang di pool bus sebelumnya, ini kendaraan ini parkir di sini gitu kan. Yang menjadi masalah, salahnya nomor satu permasalahannya adalah ini kan trotoar, ini bahu jalan, ya kan? Ini bahu jalan, ini bahu, dan ini trotoarnya. Nah, ini trotoar gitu kan. Nah, trotoar. Nah, trotoar ini fungsinya untuk pejalan kaki. Nah, trotoar ini fungsinya untuk pejalan kaki. Dan bis ini tidak diperbolehkan dia parkir di sini. Ini dilarang parkir di sini. Ini sudah pasti salah. Nah, ini sudah pasti salah. Kalaupun dia boleh melakukan aktivitas bisnisnya untuk di poolnya, kembali lagi dia harus ada di dalam sana. Gitu. Dia tidak boleh pada bahu jalan, tidak boleh di trotoar, itu kan. Dia harus di dalam sana. Tapi kalau di sini ada rambu parkir, maka dia boleh melakukan yang sama dengan kendaraan ini. Nah, sekarang tinggal dievaluasi, dilakukan satu kajian bagaimana hasil simulasi terhadap dari permasalahan ini solusinya seperti apa, mana yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan bagi eh, hmm, bagi stakeholder lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya, nah ini seperti ini juga sama, dia parkir di sini badan jalan ini. Sekarang kita harus survei dulu, apakah di sini di sepanjang jalan ini ada rambu larangan parkir, gitu kan? Atau ada lampu dilarang stop, nah, harus dicek dulu. Nah, kalau ada rambunya larangan parkir, dia parkir berarti ini salah. Tapi kalau ada rambu boleh parkir, maka ini jadi benar seperti itu. Nah, kita harus cek dulu. Karena saya tidak punya datanya, maka ya saya tidak bisa eh, tidak mengetahui benar, tidak bisa menyatakan itu benar atau salah seperti itu. Nah, yang lainnya, rekan-rekan sekalian, saya coba cek kembali apa yang menjadi potensi masalah. Nah, seperti yang disampaikan oleh eh, pemilik channel YouTube ini, itu tadi eh, bahwa, nah ini sinabung, dia parkirnya di sini,
tadi Sumatera Transport Sutra. Nah ini kemudian, nah ini juga ada satu PO juga yang parkir tuh di sini. Nah, sama juga dicek apakah di situ ada eh, rambu parkir atau ada rambu larang parkir atau rambu larang stop. Nah, untuk memastikan apakah ini benar atau salah seperti itu kan. Terus, nah ini juga ada aktivitas di sini. Nah, ini juga dicek kembali apakah ada rambu, harus dicek ke lapangan, inventarisir dulu, apakah ada rambu parkir dan larangan parkir. Nah, kemudian, kemudian yang ini. Nah, ini si kendaraan ini dia mau stop di sini, berhenti ya, stop di si Sutra ini, kendaraan Sutra ini, dia mau stop di sini, di area sini gitu kan. Nah, ini kita cek nanti dia stop. Nah, nah ini, ini dia menurunkan penumpang ini di sini. Nah, ini juga penumpang ini mau turun di jalan ini. Nah, dapat saya sampaikan menurut saya ini salah gitu kan. Karena menurut saya yang benar itu adalah bus AKDP hanya boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal berangkat, asal, dan terminal tujuan. Seperti itu. Nah, pun kalau mungkin menurut saya boleh tambahan satu lagi di halte. Halte yang sudah disediakan. Nah, sementara di sini tidak ada halte, tidak ada apa-apa gitu kan. Nah, dia stop di sini. Nah, akhirnya nanti ini ya mungkin si penumpangnya bilang ke supirnya stop, kami stop di sini aja gitu kan. Nah, akhirnya si supir juga nggak bisa, ya kalau kita kembali kepada perusahaan ya, eh, apa namanya, kepuasan pelanggan. Nah, kalau perusahaan itu kan dia ininya, motonya mereka itu kepuasan pelanggan, value ya. Mereka menciptakan nilai itu, sistem manajemen mutu dalam perusahaan, intinya itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, mereka itu pasti mengikuti pelanggan. Nah, sampai di sini kalau dia punya pemikiran atau persepsi seperti itu dari si sopir, menurut saya mereka juga ada benarnya juga, dan penumpang juga, ya mereka penumpang gitu kan. Nah, dia mau nggak mau dia harus stop juga gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ini pemerintah kan sudah menerapkan satu regulasi bahwa yang benar itu menurut saya ya si bus AKDP ini hanya boleh. Tapi kalau hanya boleh dan itu ditegakkan, maka mereka ini menjadi salah. Perilaku si bus Sutra ini menjadi salah. Ya harusnya dia menjawab tidak boleh. Kami tidak diperbolehkan menaik dan menurunkan penumpang selain di terminal. Nah, kalau kita lihat di luar negeri itu bis-bis Eurobus itu ya yang sudah standar internasional itu memang tidak boleh, tidak ada penumpang yang naik dan turun selain di halte. Mungkin kalau yang akap itu hanya di terminal ya, di terminal tipe A. Selain itu tidak boleh penumpang yang turun di situ. Dan supir itu kalau ketahuan oleh si perusahaan didenda gitu kan. Kalau diketahui didenda, diberikan surat peringatan dan lain-lain, tidak boleh. Pokoknya mereka tidak boleh seperti itu. Kalau dia melanggar ya diberikan peringatan seperti itu. Nah, artinya yang benar itu adalah harus dilakukan edukasi terhadap semua pengemudi bis dan kepada pemilik PO bahwa mereka harus melaksanakan satu prosedur yang ataupun aturan yang seperti itu, sehingga si penumpang ini tidak seiring dengan berjalannya waktu, pola pikirnya juga terbentuk. Nah, mereka sadar memang tidak boleh, tidak kalau diikut-ikutin, ya akhirnya ya kembali lagi itu menjadi budaya akhirnya, dan semua penumpang akan mengikuti seperti itu. Nah, kalau menurut saya. Nah, ya nih ada aktivitas. Nah, berapa penumpang yang turun tadi, satu, ini dua, tambah tiga, anak kecil empat, saya turun sini. Sementara ini lampu merah gitu kan. Oh iya benar, kalau lampu merah ini kalau kita lihat rambunya, nah ini rambunya ini dilarang stop gitu kan. Nah ini untuk AKDP bukan dilarang stop, maksud saya dilarang verboden, lampu verboden dilarang lurus ya. Ini dilarang untuk lurus karena ada AKDP, dilarang lurus, sudah ada rambunya di sini. Dan untuk AKDP itu hanya boleh belok kiri seperti ini gitu kan. Nah hanya boleh dia ke pinang baris. Nah dia menjadi benar ketika dia stop turun, kalau dari sisi lampu merahnya ini sudah benar. Nah, sudah benar gitu kan. Kalau kita lihat ini lampu merah nih di sini. Nah, ini
kebetulan dia stop, maka penumpangnya turun. Ya menurut saya di situ sah-sah saja ketika dia situasinya seperti ini. Nah, tapi kalau kembali lagi, kalau kita regulasi dasarnya, bis AKDP hanya boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal asal dan terminal tujuan, maka ini pun menjadi salah, tetap salah. Maka harus ada pengawasan dari bidang angkutan umum. Ini yang mengawasi adalah bidang angkutan umum dari dinas kota maupun dinas provinsi. Nah, kalau bidang lalu lintas tidak masalah karena hanya dia mematuhi melanggar terhadap peraturan lalu lintas. Ini sudah benar kalau dari sisi lalu lintas, tapi kalau dari sisi angkutan umum dia menjadi salah karena misalkan ada kebijakan atau peraturan dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang selain di terminal asal dan terminal tujuan seperti itu. Nah, lihat, nah, aktivitasnya seperti itu. Oke teman-teman, ini kita sudah Oke, oke teman-teman, sekian tadi sharing informasi, pengetahuan ataupun knowledge yang saya miliki. Mudah-mudahan konten saya ini, tayangan video saya ini memberikan edukasi yang positif bagi masyarakat, pelaku usaha, stakeholder, dan pemerintah. Tujuan saya adalah untuk memberikan manfaat dan membangun pola pikir yang logis berdasarkan keahlian saya yang saya miliki di bidang teknik transportasi. Namun dalam limitasi ataupun batasan pendidikan saya, mungkin pasti banyak kekurangan dan mudah-mudahan semoga tidak membangun opini yang negatif, gitu kan. Kalau ada pro kontra, menurut saya biasa, tapi berdasarkan sudut pandang ilmu teknik transportasi, ya kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharing, dan teknik saya menganalisa ataupun menelaah informasi yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pun kalau ada yang salah jangan lupa di komen. Nanti saya buka ruang diskusi di komen. Saya akan coba balas. Pun kalau ada yang perlu diskusi lebih lanjut, boleh sampaikan saja di komen dari channel YouTube saya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat malam. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya.